Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir dan mau meluangkan waktu buat dengerin cerita ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dimanapun berada. Cerita yang akan aku sampaikan ini bukan cuma soal takut dan horor, tapi juga soal rindu, penyesalan, dan hal-hal yang sering kita anggap sepele dalam hidup. Jadi dengerinnya pelan-pelan aja, resapi tiap bagiannya, karena mungkin ada potongan cerita ini yang terasa dekat dengan hidup kalian sendiri. Malam itu, hujan turun pelan di kota tempat aku merantau. Bukan hujan deras yang bikin orang lari-lari cari tempat berteduh, tapi hujan tipis yang bikin jalanan berkilau dan lampu-lampu kota memantul di aspal basah. Aku duduk di halte kecil depan tempat kerjaku, nunggu ojek online yang entah kenapa dari tadi belum juga datang. Jaket tipisku sudah lembab, dan rasa capek seharian kerja bikin pundakku terasa berat. Aku merantau ke kota ini sudah hampir 8 tahun. Datang dengan mimpi sederhana, pengen hidup lebih layak, pengen bantu orang tua di kampung, pengen ngerasain rasanya punya uang sendiri tanpa harus minta. Tapi kenyataannya hidup di kota itu keras. Kerja serabutan, gaji pas-pasan, kadang telat dibayar. Pernah beberapa kali aku hampir nyerah. Pengen pulang kampung aja, bantu orang tua di sawah. Tapi setiap kali niat itu muncul, rasa malu selalu ikut datang. Malu pulang tanpa bawa apa-apa. Malu kalau nanti dibilang gagal merantau. Besok aja mikirin pulang, gumamku waktu itu, sambil nunduk lihat layar ponsel. Di ponsel, ada beberapa pesan dari ibu yang belum sempat aku balas. Pesannya sederhana, cuma nanya kabar dan ngingetin buat makan teratur. Hal sepele, tapi justru itu yang bikin dadaku terasa agak sesak. Di tengah capek dan penat, kadang perhatian kecil dari rumah bikin perasaan jadi campur aduk. Kangen tapi juga sedih karena merasa belum bisa jadi anak yang dibanggakan. Ojek online akhirnya datang. Aku naik dan sepanjang jalan cuma diam, lihat lampu-lampu toko yang satu persatu mulai tutup. Kota ini selalu terasa ramai, tapi entah kenapa aku sering merasa sendirian. Sampai di kos, aku langsung rebahan. Kamar kecil dengan tembok kusam itu sudah jadi saksi hidupku selama beberapa tahun terakhir. Kipas angin berdecit pelan, udara lembab, dan suara hujan masih terdengar samar dari luar jendela. Aku ambil ponsel lagi, niatnya mau balas pesan ibu. Tapi sebelum sempat ngetik apa-apa, tiba-tiba ada notifikasi masuk dari nomor yang sudah lama nggak muncul di layar. Namanya muncul jelas, Dika. Aku terdiam beberapa detik. Nama itu seperti narik aku ke masa lalu, ke masa-masa di mana hidup terasa lebih ringan. Dika adalah teman sebangkuku waktu SMA. Kami berangkat sekolah bareng, bolos bareng, pernah dihukum bareng karena ketahuan kabur saat jam pelajaran. Orangnya santai, suka ketawa, dan selalu punya cara buat bikin suasana jadi nggak tegang. Pesannya singkat, "Kapan pulang bro? Lama nggak ketemu, nobi bareng yuk." Aku baca ulang pesan itu beberapa kali. Nomor ini memang nomornya Dika. Aku simpan sejak dulu dan gak pernah aku hapus, meski kami sudah lama gak komunikasi. Terakhir kali kami chat, seingatku itu sudah bertahun-tahun lalu. Setelah lulus SMA, kami sama-sama merantau ke kota yang berbeda. Lama-lama, komunikasi putus begitu saja. Tumben banget dia ngechat, gumamku. Entah kenapa dadaku terasa hangat. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti tiba-tiba ada pintu kecil yang terbuka, pintu menuju kenangan lama yang selama ini terkubur oleh sibuknya hidup di kota. Aku balas pelan-pelan. "Belum tahu bro, emang lu sekarang di kampung?" Balasannya datang cepat, seolah dia memang sedang menunggu. "Iya di kampung, pulang aja, nanti kita ngopi di warung biasa." Warung biasa. Kalimat itu bikin aku senyum kecil. Yang dimaksud pasti warung kopi di ujung kampung, dekat jalan tanah menuju sawah. Tempat kami dulu sering nongkrong sepulang sekolah. Warung sederhana, meja kayu, bangku panjang, kopi hitam pahit, dan gorengan seadanya. Di sana kami sering ngobrol soal mimpi-mimpi besar, seolah masa depan itu hal yang gampang diraih. Aku rebahan lagi, menatap langit-langit kamar. "Pulang aja kali ya," bisikku pada diri sendiri. Selama ini aku selalu menunda pulang. Selalu ada alasan, kerjaan lagi banyak, uang lagi tipis, waktu lagi sempit. Tapi pesan dari Dika malam itu entah kenapa terasa berbeda.
seolah ada sesuatu yang memanggilku pulang, bukan sekedar ajakan ngopi biasa. Aku balas lagi, "Iya, mungkin lusa pulang, kangen kampung juga." "Siap, aku tunggu di warung," jawabnya. Ponselku aku letakkan di samping bantal. Hujan di luar sudah mulai reda, tapi di dalam dadaku ada perasaan yang justru makin ramai. Rindu kampung halaman, rindu masa-masa sederhana, rindu ngobrol tanpa beban. Tapi di balik semua itu, entah kenapa ada rasa aneh yang tipis, seperti firasat yang belum jelas bentuknya. Bukan takut, tapi semacam gelisah yang datang tanpa alasan. Malam itu, aku susah tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kampung muncul di kepala. Jalan tanah yang becek kalau hujan, suara jangkrik malam hari, aroma kopi di warung ujung kampung, dan tawa Dika yang khas. Aku bahkan bisa membayangkan wajahnya dengan jelas, seolah kami baru saja bertemu kemarin. "Besok aku pulang," kataku pelan pada diri sendiri. Tanpa aku sadari, keputusan kecil itu akan menyeretku pada sebuah pertemuan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan yang bukan cuma membuka pintu kenangan lama, tapi juga membuka tabir tentang sesuatu yang selama ini hanya aku dengar dari cerita-cerita orang tua di kampung. Pertemuan yang nantinya akan membuatku sadar bahwa tidak semua yang mengajak ngopi adalah orang yang masih hidup di dunia yang sama denganku. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena pikiranku sudah keburu penuh. Semalaman aku tidur gelisah, mimpi bertemu jalan kampung yang basah oleh hujan. Mimpi duduk di warung kopi sambil menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Ketika terbangun, perasaan aneh itu masih tertinggal di dada, seperti bayangan yang belum sepenuhnya pergi. Aku duduk di tepi kasur kosan, menatap koper kecil yang sudah lama tak kupakai. Koper itu berdebu, resletingnya agak seret. Aku menghela napas pelan, lalu mulai memasukkan beberapa helai baju. Tak banyak yang kubawa. Niat pulang ini memang tidak ingin ribet, cuma mau menengok orang tua, lalu ngopi sebentar dengan Dika, setelah itu kembali lagi ke kota. Setidaknya itu rencanaku waktu itu. Sebelum berangkat, aku menyempatkan diri balas pesan ibu. "Bu, hari ini aku pulang ya, doain perjalanan lancar." Tak lama, balasan ibu masuk. "Alhamdulillah, ibu tunggu, hati-hati di jalan nak." Aku tersenyum kecil. Balasan sesederhana itu selalu berhasil bikin hatiku anget. Aku keluar kos, menenteng koper kecil, lalu naik angkot menuju terminal. Udara pagi kota masih agak dingin, tapi hiruk-pikuk sudah mulai terasa. Suara klakson, teriakan pedagang, dan langkah orang-orang yang terburu-buru berangkat kerja. Di terminal, aku duduk menunggu bus yang menuju kampung halamanku. Kursi plastiknya dingin, lantainya sedikit basah bekas hujan semalam. Aku memandang ke sekeliling. Ada ibu-ibu membawa tas besar, ada bapak-bapak dengan raut wajah lelah. Ada juga beberapa anak muda sepertiku, mungkin sama-sama perantau yang hendak pulang. Wajah-wajah itu terlihat biasa saja, tapi aku tahu masing-masing pasti membawa cerita sendiri di kepalanya. Bus datang sekitar setengah jam kemudian. Aku naik, duduk dekat jendela. Ketika bus mulai bergerak, aku melihat kota perlahan menjauh. Gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah sederhana, lalu semakin lama berganti dengan sawah dan pepohonan. Pemandangan yang sudah lama tak kulihat dari dekat. Aku sandarkan kepala ke kaca jendela. Di luar, awan tampak kelabu, seolah menyimpan hujan lagi. Di dalam bus, suasana sunyi. Beberapa penumpang tertidur, beberapa menatap kosong ke depan. Mesin bus berdengung pelan, iramanya monoton, membuat pikiranku melayang kemana-mana. Aku teringat pesan Dika semalam. Cara dia menulis masih sama seperti dulu. Singkat, santai, tanpa basa-basi. Aku tersenyum sendiri. Sudah lama aku tidak merasa sesederhana ini. Menunggu pertemuan dengan teman lama tanpa memikirkan banyak hal. Tapi di balik rasa senang itu, ada juga perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Seperti ada bayangan tipis di sudut pikiranku. Bayangan yang tak mau pergi. "Ah, paling cuma perasaan doang," gumamku pelan. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Ketika bus mulai masuk ke wilayah kampung, jalanan berubah jadi lebih sempit. Aspalnya tidak rata, beberapa bagian berlubang. Di kiri kanan, hamparan sawah terbentang. Warnanya hijau pucat karena belum lama ditanami.
Aroma tanah basah masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Bau itu langsung membangkitkan kenangan lama di kepalaku. Bau kampung selalu punya cara untuk membuat orang merasa pulang, meski hati masih penuh beban. Bus berhenti di pertigaan besar, tempat biasanya aku turun. Aku turun, mengangkat koper kecilku. Matahari sudah condong ke barat. Cahayanya hangat tapi agak redup tertutup awan. Dari pertigaan, aku berjalan kaki menuju rumah orang tuaku. Jalan tanah itu masih sama seperti dulu. Hanya saja sekarang terlihat lebih sepi. Beberapa rumah tampak kosong. Pintunya tertutup rapat. Mungkin penghuninya ikut merantau ke kota. Aku berjalan pelan, memperhatikan setiap sudut. Pohon mangga di dekat musola masih berdiri, tapi batangnya kini lebih besar. Warung kecil di tikungan jalan masih buka, tapi penjaganya bukan orang yang dulu. Kampung ini terasa familiar, tapi juga terasa asing. Seolah aku pulang ke tempat yang sama, tapi waktu sudah mengubah banyak hal. Sampai di depan rumah, aku berhenti sebentar. Rumah itu tampak lebih tua dari ingatanku. Cat temboknya memudar, beberapa bagian mulai mengelupas. Tapi suara dari dalam masih sama. Suara ibuku yang sedang menyapu halaman, suara ayam di kandang belakang. "Bu," panggilku pelan. Ibuku menoleh. Matanya membesar, lalu wajahnya langsung berubah cerah. "Nak, kamu sudah sampai?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu, baru sampai." Ibuku mendekat, memegang lenganku seolah memastikan aku benar-benar ada di depannya. "Masuk, masuk, kamu pasti capek." Aku masuk ke rumah. Aroma dapur langsung menyambut. Bau nasi hangat dan sayur bening yang baru matang. Aroma itu menembus dadaku, membuat rasa lelah di badan seolah sedikit berkurang. Aku duduk di kursi kayu di ruang tengah, meletakkan koper di samping. "Kamu kurusan?" kata ibu sambil menatapku dari atas sampai bawah. "Makannya gimana di sana?" Aku tertawa kecil. "Ya, begitulah, Bu. Kadang telat makan." Ibu menggeleng pelan, lalu masuk ke dapur, mengambilkan segelas air putih. "Minum dulu, nanti ibu bikinin teh hangat." Aku mengangguk. Tenggorokanku memang kering. Aku minum pelan-pelan, menikmati kesederhanaan momen itu. Duduk di rumah sendiri, minum air dari gelas yang sudah akrab sejak kecil, mendengar suara angin masuk lewat jendela. Momen yang selama ini terasa jauh di kota. "Ayahku belum pulang dari sawah," kata ibu. Biasanya ayah pulang menjelang maghrib. Aku mengangguk, lalu duduk diam. Sejenak, aku merasa seperti anak kecil lagi, yang pulang sekolah lalu duduk menunggu orang tuanya. Perasaan hangat itu membuatku lupa sejenak tentang segala penat hidup di kota. Aku tidak langsung cerita soal Dika. Entah kenapa, rasanya tidak ingin membicarakan itu dulu. Aku cuma bilang ke ibu kalau sore nanti aku mau keluar sebentar. Ibu tidak banyak tanya, mungkin karena menganggap aku cuma mau bertemu teman lama atau jalan-jalan di kampung. Setelah mandi dan ganti baju, aku duduk di teras. Langit mulai berubah warna. Angin sore membawa aroma sawah yang khas. Suara jangkrik mulai terdengar pelan-pelan, bersahut-sahutan dari balik semak. Kampung ini memang selalu terasa hidup saat sore menjelang malam, meski secara kasat mata terlihat sepi. Ayahku pulang tak lama kemudian. Wajahnya tampak lelah, tapi ketika melihat aku, matanya langsung berbinar. "Loh, kamu pulang?" katanya sambil tersenyum lebar. Aku berdiri, menyalami ayah. "Iya ya, lagi kangen rumah." Ayah menepuk bahuku pelan. "Pulang itu baik. Sesibuk apapun, rumah tetap tempat kembali." Kata-kata ayah terdengar sederhana, tapi entah kenapa, terasa dalam. Aku mengangguk. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar sana, sampai lupa bahwa pulang itu sendiri sudah jadi bagian penting dari hidup. Menjelang maghrib, aku pamit keluar. "Bu, ya, aku keluar sebentar ya, mau ketemu teman lama." Ibu mengangguk. "Jangan pulang kemalaman, hati-hati di jalan." Aku tersenyum. "Iya, Bu." Langkah kakiku terasa ringan saat berjalan keluar rumah. Jalan tanah menuju warung kopi itu mulai gelap, hanya diterangi beberapa lampu rumah warga yang redup. Angin malam mulai terasa dingin. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema,
memecah sunyi kampung. Aku berjalan sambil menunduk. Pikiranku melayang ke obrolan yang akan terjadi nanti. Aku membayangkan duduk di warung kopi, tertawa kecil mengingat masa SMA, mengeluh soal hidup di kota, dan mungkin saling memberi semangat. Semua terasa sederhana di kepalaku. Tapi, semakin dekat ke arah warung, perasaan aneh itu muncul lagi. Perasaan yang sejak pagi mengendap di dadaku, kini terasa lebih jelas. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang mengamati dari kejauhan. Aku menoleh ke kanan kiri, tapi jalanan kosong. Hanya bayangan pohon yang bergerak pelan tertiup angin. Perasaan aja, gumamku lagi, mencoba menenangkan diri. Lampu warung kopi di ujung jalan tampak menyala kuning redup. Cahaya itu terlihat hangat, tapi entah kenapa juga terasa suram. Aku melangkah lebih cepat, berharap perasaan aneh ini akan hilang begitu aku bertemu Dika. Aku belum tahu bahwa pertemuan sederhana yang aku tunggu-tunggu itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam dan sulit aku lupakan seumur hidupku. Langkah kakiku melambat saat sudah dekat dengan warung kopi di ujung kampung. Lampu bohlam kuning yang tergantung di depan warung itu bergoyang pelan tertiup angin. Cahayanya redup, membuat meja dan bangku terlihat panjang di tanah. Suara jangkrik semakin jelas, bersahut-sahutan dari semak-semak di sekitar sawah. Udara malam terasa lebih dingin dibandingkan di depan rumah. Warung itu masih sama seperti di ingatanku. Bangunannya sederhana, dinding kayu, atap seng yang sedikit berkarat. Meja-meja kayunya sudah tampak lapuk, tapi masih kokoh. Bau kopi hitam yang khas tercium begitu aku mendekat. Aroma itu langsung membangkitkan kenangan lama, kenangan masa SMA ketika kami sering nongkrong di sini sampai larut, membahas hal-hal sepele yang waktu itu terasa penting. Aku melangkah masuk. "Bang, kopi hitam satu," kataku pada pemilik warung. Pemilik warung, seorang bapak setengah baya yang wajahnya terlihat lelah, mengangguk. "Iya, duduk dulu." Aku duduk di bangku panjang di sudut, tempat yang dulu sering kami pakai. Aku melirik ke sekeliling. Warung itu sepi, hanya ada aku dan pemilik warung. Beberapa kursi kosong berderit pelan saat tertiup angin. Di luar, gelap mulai merayap, hanya diterangi 1-2 lampu rumah warga yang jauh. Aku melihat jam di ponsel, sudah hampir jam 7 malam. "Tumben Dika telat," gumamku pelan. Aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Mungkin dia masih di jalan atau ada urusan sebentar. Aku mengeluarkan ponsel, hendak mengirim pesan. Tapi belum sempat kutekan apa-apa, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Aku menoleh. Sosok itu muncul dari balik gelap. Posturnya tinggi, jaket hitamnya tampak familiar. Langkahnya pelan tapi mantap. Dadaku langsung terasa hangat. "Itu dia," bisikku dalam hati. "Bro," panggilnya pelan. Aku berdiri setengah, tersenyum. Lama amat lu, gua kira lu lupa." Dika tersenyum tipis, senyum yang sama seperti dulu, tapi entah kenapa terasa berbeda. Senyum itu tidak selebar dulu, tidak secerah yang kuingat, tapi aku mengabaikan perasaan aneh itu. "Maaf, tadi ada urusan," katanya singkat. Dia duduk di depanku. Pemilik warung datang membawa kopi hitam untukku. Dika tidak memesan apa-apa. Aku sempat heran, tapi kupikir mungkin dia sudah pesan duluan atau tidak ingin minum kopi malam itu. "Lu gimana kabarnya?" tanyaku sambil mengaduk kopi. "Baik," jawabnya pelan. "Lu kelihatan capek." Aku tertawa kecil. Ya, begitulah hidup di kota. Kerjaan gak ada habisnya. Dia mengangguk pelan, menatapku lama. Tatapannya aneh, seolah menembus lebih dalam dari sekedar wajah. Aku jadi agak risih, tapi mencoba bersikap santai. "Lu sekarang ngapain di kampung? Bukannya dulu lu bilang mau merantau juga?" tanyaku. Dika menunduk sebentar. "Iya, dulu." Jawabannya menggantung. Aku menunggu kelanjutan ceritanya, tapi dia diam. Angin malam bertiup, membuat lampu bohlam bergoyang. Bayangan wajah Dika di meja terlihat bergerak-gerak. "Terus sekarang kerja di mana?" pancingku lagi. Dia mengangkat bahu. "Ya, di sekitar sini." "Sekitar sini di mana?" Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana.
Lu ngomongnya kayak orang lagi nyimpen rahasia besar aja. Dika ikut tersenyum tipis. Kadang hidup memang lebih baik nggak diceritain semua. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Ada nada berat di suaranya, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibagi. Aku mengangguk pelan, mencoba menghormati sikapnya. Mungkin hidupnya memang sedang rumit. Aku juga tidak suka kalau hidupku di kota ditanya terlalu dalam. Kami ngobrol tentang hal-hal lama, tentang guru-guru SMA yang galak, tentang teman-teman yang sekarang entah di mana, tentang lapangan kecil di belakang sekolah yang dulu sering kami pakai main bola sampai sore. Sesekali kami tertawa kecil mengingat kejadian bodoh yang dulu terasa lucu. Suasana mulai terasa lebih cair. Meski di hatiku, perasaan aneh itu belum sepenuhnya hilang. Aku memperhatikan gerak-gerik Dika. Sejak tadi dia hanya memegang cangkir kosong yang ada di depannya. Cangkir itu sepertinya milik warung, tapi tidak ada isinya. Dia menggeser-geser cangkir itu dengan jarinya, lalu berhenti, lalu menggesernya lagi. Tidak sekalipun aku melihatnya benar-benar minum. "Lu nggak pesan kopi?" tanyaku. Dika menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, temenin lu aja." Aku mengangguk, meski hatiku heran. Dulu Dika paling doyan kopi pahit. Setiap nongkrong, dia bisa pesan 2 gelas. Sekarang dia hanya duduk, menatap dan sesekali tersenyum tipis. Angin bertiup lebih kencang. Suara daun di sekitar warung bergesekan. Suasana jadi lebih sepi. Pemilik warung masuk ke dalam, mungkin membereskan barang. Kami tinggal berdua di luar. "Lu masih sering kepikiran pulang kampung?" tanya Dika tiba-tiba. Aku menghela napas. Sering, tapi ya itu, rasanya belum jadi apa-apa. Dika menatap ke arah gelap di samping warung. Jadi apa itu nggak selalu soal uang atau jabatan? Aku menoleh. "Terus soal apa?" Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan. "Soal masih bisa pulang." Jawabannya membuat dadaku terasa aneh. Ada getaran kecil yang sulit dijelaskan. Aku ingin tertawa, menganggapnya hanya kalimat bijak biasa, tapi cara dia mengucapkannya membuatku tidak bisa langsung menganggapnya remeh. "Lu ngomongnya berat amat," kataku sambil mencoba tertawa. "Kayak orang tua." Dika ikut tertawa kecil, tapi tawanya cepat hilang. Mungkin karena kita sudah nggak muda lagi. Aku tersenyum, mengangguk. Memang kami sudah bukan anak SMA lagi. Hidup sudah membawa kami ke arah masing-masing. Aku ingin bertanya lebih banyak tentang hidupnya sekarang, tentang kenapa dia terlihat lebih pendiam, lebih murung. Tapi entah kenapa setiap kali aku hendak membuka topik itu, ada perasaan sungkan yang menahanku. Seolah ada batas tipis yang tidak boleh kulewati. Aku melirik jam lagi. Waktu berjalan pelan. Suasana warung semakin sunyi. Lampu bohlam semakin redup, seolah cahayanya melemah. Di kejauhan suara burung malam terdengar, panjang dan serak. "Lu nggak takut nongkrong di sini malam-malam?" tanyaku sambil melirik ke arah sawah gelap di belakang warung. Dika menoleh pelan. "Takut kenapa?" "Ya sepi aja, gelap. Dulu kan katanya ada cerita-cerita aneh di sekitar sini." Aku tertawa kecil, mencoba meremehkan ceritaku sendiri. Dulu memang sering ada cerita orang kampung tentang penampakan di dekat sawah atau kuburan yang tidak jauh dari sini. Waktu SMA, cerita-cerita itu sering jadi bahan lelucon kami. Dika tersenyum tipis. Cerita-cerita itu biasanya ada karena orang pernah ngalamin sesuatu. Kalimat itu lagi-lagi membuat suasana terasa berat. Aku mengaduk kopi, meski kopi itu sudah dingin. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena angin malam, mungkin juga karena suasana yang tiba-tiba terasa berbeda. "Lu kenapa sih malam ini? Kok jadi serius banget?" Dika menatapku lama. Karena aku kangen ngobrol kayak gini. Dadaku menghangat. "Ya, gua juga kangen. Makanya gua pulang." Dika mengangguk pelan. "Makasih sudah pulang." Kata-kata itu terdengar tulus. Aku tersenyum. Untuk sesaat semua perasaan aneh itu terlupakan. Aku merasa benar-benar sedang duduk dengan teman lama, berbagi cerita sederhana, tertawa kecil, seperti dulu. Tapi di dalam hatiku, ada bisikan kecil yang mulai tumbuh.
Bisikan itu mengatakan bahwa pertemuan ini tidak sepenuhnya wajar. Ada sesuatu yang berbeda dari Dika malam ini. Bukan hanya sikapnya yang lebih pendiam, tapi juga aura di sekelilingnya. Seperti bayangan yang mengikuti setiap geraknya. Bayangan yang tidak bisa kulihat dengan mata, tapi bisa kurasakan di dada. Aku menghela napas pelan, mencoba menepis perasaan itu. Ah, kebanyakan pikiran, gumamku dalam hati. Aku belum tahu bahwa perasaan aneh yang aku rasakan ini hanyalah permulaan, bahwa di balik senyum tipis Dika dan obrolan ringan kami malam itu, tersimpan sesuatu yang akan mengubah cara pandangku tentang pertemuan, tentang rindu, dan tentang siapa sebenarnya yang duduk di depanku saat itu. Malam semakin larut. Angin yang berhembus di sekitar warung kopi terasa makin dingin, menusuk sampai ke tulang. Lampu bohlam kuning di atas kepala kami berkedip pelan, sesekali meredup lalu kembali terang, seperti napas yang mulai tersengal. Suasana yang tadinya terasa hangat karena obrolan ringan, perlahan berubah jadi sunyi yang berat. Aku mengangkat cangkir kopiku. Isinya tinggal sedikit. Pahitnya sudah tidak terlalu terasa karena lidahku mungkin sudah kebal. Sementara itu, cangkir di depan Dika terlihat masih penuh. Sejak tadi aku tidak melihatnya meneguk sedikit pun. Kopi hitam di cangkirnya tampak tenang, tidak beriak, seolah baru saja dituang. "Lu beneran gak minum?" tanyaku sambil melirik cangkirnya. Dika menggeleng pelan. "Gak apa-apa, nikmatin aja kopinya." "Dingin nanti," kataku. "Sayang kalau kebuang." Dika tersenyum tipis. "Ada hal yang lebih sayang kalau dibuang." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku mengangguk pelan, meski tidak benar-benar paham maksudnya. Aku kembali mengaduk kopi yang tersisa di cangkirku. Sendoknya berdenting pelan. Suara kecil itu terasa nyaring di tengah sepinya malam. Pemilik warung keluar sebentar, membawa sapu dan mulai membersihkan lantai. "Mau nambah kopi?" tanyanya sambil melirik ke arah kami. Aku menggeleng. "Nggak usah bang, ini aja." Pemilik warung mengangguk, lalu kembali masuk ke dalam. Langkah kakinya pelan, seolah enggan mengganggu kami yang sedang duduk berdua. Aku kembali menatap Dika. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Cahaya lampu kuning membuat bayangan di bawah matanya terlihat jelas. Rambutnya tampak sedikit basah, entah karena keringat atau embun malam. "Lu kelihatan capek," kataku. "Kerjaan lu berat ya sekarang?" Dika menghela napas pelan. "Hidup semua orang berat dengan caranya masing-masing." Aku tertawa kecil. "Lu makin bijak aja ngomongnya." Dia ikut tersenyum, tapi senyumnya tipis dan cepat menghilang. Kadang orang baru belajar bijak setelah ngerasain kehilangan. Kata-katanya membuat dadaku bergetar halus. Entah kenapa topik kehilangan tiba-tiba terasa dekat. Aku teringat orang-orang di kota yang datang dan pergi dari hidupku. Teman kerja yang pindah, tetangga kos yang berhenti menyapa. Hidup memang penuh perpisahan kecil yang sering tidak kita sadari. "Lu pernah ngerasain kehilangan yang berat?" tanyaku tanpa sadar. Dika menatap ke arah gelap di belakang warung, ke arah sawah yang hanya tampak sebagai hamparan hitam. "Pernah," jawabnya pelan. "Dan rasanya bukan cuma sedih." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ada sesuatu di cara dia diam setelah itu yang membuatku urung melanjutkan. Seolah ada pintu yang tertutup rapat di dalam dirinya. Aku tidak ingin memaksa. Angin malam bertiup lagi, lebih kencang. Daun-daun kering di sekitar warung berdesir, menimbulkan suara gesekan yang panjang. Suara itu terdengar seperti bisikan samar. Aku menoleh refleks ke arah suara, tapi yang kulihat hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan. "Lu denger nggak?" tanyaku pelan. "Denger apa?" tanya Dika. "Kayak ada yang manggil," jawabku sambil tersenyum kaku. "Mungkin cuma angin." Dika menatapku lama. "Kadang yang kita anggap angin itu bukan cuma angin." Jawabannya membuat tengkukku meremang. Aku tertawa kecil, mencoba meremehkan perasaan takut yang tiba-tiba muncul. "Lu bikin suasana jadi horor aja." Dika tidak tertawa. Dia hanya menatapku, tatapan yang kali ini terasa lebih dalam. "Kalau lu suatu hari dengar suara manggil nama lu di tempat sepi, jangan langsung nengok." "Kenapa?" tanyaku spontan.
karena belum tentu yang manggil itu orang. Kata-kata itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku menelan ludah. Lu kebanyakan dengar cerita orang tua di kampung ya? Dika tersenyum tipis. Cerita orang tua biasanya ada asalnya. Aku terdiam. Di kampung memang banyak cerita tentang hal-hal aneh. Tentang suara yang memanggil di malam hari, tentang penampakan di sawah, tentang orang yang mengikuti bayangan sendiri. Dulu aku sering menganggap itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi duduk di warung sepi, di tengah malam, bersama Dika yang bicara seperti ini, cerita-cerita itu tiba-tiba terasa lebih nyata. Aku meminum sisa kopi di cangkirku. Pahitnya kini terasa berbeda, seperti ada rasa logam yang tertinggal di lidah. Aku mengernyit, tapi menganggapnya karena kopi sudah dingin. Lu masih tinggal di rumah lama? Tanyaku, mencoba mengalihkan topik. Yang dekat kuburan itu? Dika mengangguk pelan. Masih? Lu gak pindah? Aku tertawa kecil. Rumah lu kan katanya angker. Dika ikut tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Angker atau enggak, itu tetap rumah. Aku mengangguk. Iya sih, rumah mau gimana pun tetap tempat pulang. Dika menatapku lagi. Makanya, pulang itu penting. Kalimat itu terasa berulang di telingaku. Sejak tadi, dia beberapa kali menekankan soal pulang. Seolah itu bukan cuma ajakan biasa, tapi pesan yang ingin benar-benar ia sampaikan. Aku mengangguk pelan, merasakan sesuatu mengendap di dada. Waktu berjalan. Suasana semakin sunyi. Pemilik warung sudah mulai membereskan barang, seolah bersiap menutup warung. Aku sadar sudah cukup lama kami duduk di sini. Kayaknya udah malam, kataku. Gua pulang dulu ya, besok kita ngopi lagi. Dika menatapku. Tatapannya kali ini terasa lebih lama. Besok belum tentu bisa. Lah, kenapa? Tanyaku. Lu sibuk? Dika senyum tipis. Kadang kesempatan itu cuma datang sekali. Aku menghela napas, menganggapnya bercanda. Lu ngomong kayak mau pamitan aja. Dika tidak langsung menjawab. Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. Anggap aja gitu. Dadaku terasa sesak tanpa alasan jelas. Lu kenapa sih bro? Tanyaku pelan. Kok jadi aneh gini? Dika menggeleng pelan. Gak apa-apa, cuma seneng bisa ketemu lagi. Aku berdiri, meraih dompet. Kopinya gua bayar ya. Pemilik warung datang. Aku membayar kopi yang kuminum. Dika tetap duduk menatap cangkirnya yang masih penuh. Aku melirik cangkir itu sekali lagi. Kopi di dalamnya masih terlihat hangat, seolah baru saja diseduh. Padahal kami sudah duduk cukup lama. Lu mau bayar kopinya? Tanyaku heran. Enggak perlu. Aku mengangguk, meski hatiku terasa tidak enak. Aku melangkah keluar warung, lalu berhenti sejenak, menoleh ke arah Dika. Lu pulang lewat mana? Jawabnya sambil menunjuk ke arah jalan kecil yang mengarah ke kuburan kampung. Aku mengangguk. Hati-hati ya, gelap. Dika senyum tipis. Tenang aja, aku sudah biasa jalan di gelap. Aku senyum balik, lalu berjalan pergi. Beberapa langkah setelah meninggalkan warung, aku menoleh lagi. Dika masih duduk di bangku, menatap ke arah aku. Lampu bohlam membuat bayangannya terlihat panjang di tanah, seolah menyatu dengan bayangan pohon di belakangnya. Entah kenapa, saat itu dadaku terasa berat. Seperti ada perasaan perpisahan yang tidak seharusnya muncul, hanya dari pertemuan singkat dengan teman lama. Aku menggeleng pelan, lalu melanjutkan langkah menuju rumah. Di sepanjang jalan pulang, angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Suara jangkrik terdengar lebih keras, seperti mengiringi langkah kakiku. Aku tidak tahu bahwa di balik pertemuan sederhana di warung kopi itu, ada sebuah pertanda yang pelan-pelan mulai terbuka. Pertanda tentang pertemuan yang tidak akan terulang, tentang cangkir kopi yang tak pernah habis, dan tentang seseorang yang sebentar lagi akan menghilang dari pandanganku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku berjalan pulang dengan langkah pelan.
Jalan tanah di kampung terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu rumah warga yang redup hanya menerangi sebagian kecil jalan. Sisanya tenggelam dalam bayangan. Angin malam menyapu pelan wajahku, membawa bau tanah basah dan dedaunan kering. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh yang belum juga pergi dari dadaku. Bayangan Dika yang duduk sendirian di warung masih terlintas di kepalaku. Tatapannya yang lama, kata-katanya yang terasa seperti pamitan, cangkir kopi yang tidak tersentuh. Semuanya menumpuk di pikiranku, membentuk rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan memperhatikan jalan di depanku. Tapi semakin kuabaikan, perasaan itu justru semakin terasa. Sampai di depan rumah, aku berhenti sebentar. Lampu teras menyala, cahayanya hangat. Suara televisi terdengar pelan dari dalam. Suara ibu dan ayah sesekali terdengar bercampur dengan suara pembawa acara di TV. Suasana rumah terasa tenang, bertolak belakang dengan isi kepalaku yang kacau. Aku masuk pelan. "Udah pulang?" Suara ibu terdengar dari ruang tengah. "Iya, Bu," jawabku sambil melepas sandal. Aku duduk di kursi kayu di ruang tengah. Ayah menoleh sebentar, lalu kembali menatap TV. Ibu datang membawa segelas teh hangat dan meletakkannya di depanku. "Gimana? Ketemu temennya?" tanya ibu sambil duduk di seberangku. Aku mengangguk pelan. "Ketemu, Bu. Dika." Ibu terdiam sesaat. Aku melihat raut wajahnya berubah sedikit, tapi dia cepat-cepat tersenyum. "Oh, Dika ya? Anaknya baik dulu." Aku mengangguk. "Iya, Bu. Masih sama aja orangnya. Cuma kelihatan lebih pendiam." Aku berhenti bicara. Kata-kata berikutnya terasa berat untuk keluar. Ada perasaan ragu di dadaku. Aku ingin menceritakan keanehan yang kurasakan di warung, tapi takut dianggap berlebihan. Ibu dan ayah mungkin akan menganggapku cuma capek atau kebanyakan pikiran. Ibu menatapku lama. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. "Makan dulu aja, ibu masakin." Aku mengangguk. Perutku memang lapar, tapi nafsu makanku menurun. Aku makan seadanya, lebih banyak diam. Pikiran tentang Dika terus muncul. Setiap kali aku teringat tatapannya, dadaku terasa makin sempit. Setelah makan, aku masuk kamar. Kamar lamaku masih sama seperti dulu. Ranjang kayu, lemari tua, dan poster lama yang masih menempel di dinding. Aku duduk di ranjang, menatap langit-langit. Suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Suasana yang seharusnya menenangkan, tapi malam itu terasa berbeda. Aku mengambil ponsel, membuka chat terakhir dengan Dika. Pesan terakhirnya masih ada. "Siap, aku tunggu di warung." Tidak ada pesan lain setelah itu. Aku mengetik pelan, berniat mengirim pesan. "Makasih ya tadi, besok kita ngopi lagi." Jariku menggantung di atas tombol kirim. Entah kenapa aku ragu. Kata-kata Dika tentang kesempatan yang cuma datang sekali terngiang di kepalaku. Aku menggeleng pelan, lalu tetap mengirim pesan itu. Pesan terkirim, tapi tidak ada tanda dibaca. Mungkin dia sudah tidur, gumamku. Aku meletakkan ponsel di samping bantal, lalu berbaring. Tapi mataku tidak bisa terpejam. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Dika muncul lagi. Bayangan dirinya yang duduk di warung dengan cangkir kopi penuh. Tatapannya yang terasa lebih kosong dari biasanya. Sekitar setengah jam aku berguling-guling di ranjang, tak bisa tidur. Akhirnya aku bangun, keluar kamar. Aku melihat ibu masih duduk di ruang tengah. Ayah sudah masuk kamar. Televisi sudah dimatikan. Hanya lampu kecil yang menyala. "Bu," panggilku pelan. Ibu menoleh. "Kenapa, Nak? Belum tidur?" Aku duduk di sampingnya. "Bu, Dika itu sekarang tinggal di mana ya?" Ibu terlihat berpikir sebentar. "Masih di rumah lamanya? Kenapa?" Aku menelan ludah. "Rumahnya yang dekat kuburan itu ya?" Ibu mengangguk. "Iya, kenapa memang?" Aku ragu sejenak, lalu berkata pelan. "Tadi dia bilang masih tinggal di situ." Ibu terdiam, matanya menatapku lebih lama. "Dia bilang begitu?" "Iya, Bu. Emang kenapa?" Ibu menarik nafas panjang. "Gak apa-apa, cuma ibu kira rumah itu sudah kosong." Jantungku berdegup lebih cepat.
Maksudnya kosong? Ibu menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. Keluarganya sudah pindah sejak lama. Kata-kata itu membuat dadaku terasa makin sesak. Tapi Dika kan masih di situ, Bu. Tadi dia bilang. Ibu tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat bingung. Mungkin ibu yang salah ingat, katanya akhirnya. Sudah malam, kamu istirahat aja dulu. Aku mengangguk, meski di dalam hatiku, kegelisahan semakin tumbuh. Aku kembali ke kamar. Langkah kakiku terasa berat. Aku menutup pintu kamar, duduk di ranjang, lalu memandangi ponsel lagi. Tidak ada balasan dari Dika. Pesan yang kukirim tadi masih berstatus terkirim. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu cuma salah ingat. Mungkin keluarganya pindah, tapi Dika masih tinggal sendiri. Aku mengulang-ulang kalimat itu di dalam hati, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi setiap kali aku memikirkannya, perasaan tidak enak itu justru semakin kuat. Sekitar tengah malam, aku akhirnya tertidur. Tidurku tidak nyenyak. Aku bermimpi berjalan di jalan kampung yang gelap, menuju warung kopi. Di warung itu, Dika duduk sendirian. Ketika aku mendekat, wajahnya perlahan berubah pucat. Matanya kosong. Cangkir kopi di depannya meluap, tapi tidak pernah tumpah. Kopi itu terus bertambah, seolah tidak ada habisnya. "Bro," panggilku dalam mimpi. Dika mengangkat wajahnya. "Makasih sudah pulang." Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungku. Suara jangkrik masih terdengar dari luar jendela. Aku menatap gelap kamar. Jantungku berdebar keras. Aku meraih ponsel, melihat jam. Hampir jam 2 dini hari. Tanpa sadar, aku membuka lagi chat Dika. Layar ponsel memantulkan cahaya ke wajahku. Pesan terakhirku masih belum dibalas. Tiba-tiba, layar ponselku berkedip. Ada notifikasi masuk. Pesan baru dari Dika. "Makasih sudah pulang. Jaga diri baik-baik." Dadaku langsung terasa dingin. Pesan itu terasa seperti pamitan. Aku ingin membalas, tapi jariku gemetar. Aku menatap layar ponsel lama hingga akhirnya mengetik pelan. "Lu kenapa? Besok kita ketemu lagi kan?" Pesan terkirim. Tidak ada balasan. Malam itu aku duduk lama di ranjang, memeluk lutut. Perasaan sesak di dadaku berubah jadi rasa takut yang mulai jelas bentuknya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pertemuan tadi malam. Sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya, tapi perlahan mulai mengarah ke satu kemungkinan yang ingin kutolak. Aku belum tahu bahwa esok pagi, kabar yang akan kudengar akan membuat dadaku semakin sesak. Kabar yang akan menjelaskan kenapa cangkir kopi Dika tidak pernah tersentuh. Kenapa kata-katanya terdengar seperti pamitan. Dan kenapa pertemuan tadi malam terasa seperti pertemuan terakhir dengan seseorang yang seharusnya sudah lama tidak bisa kutemui lagi. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Sisa mimpi semalam masih terasa menempel di pikiran. Bayangan Dika dengan wajah pucat dan cangkir kopi yang tak pernah habis terus terlintas. Seolah mimpi itu belum benar-benar pergi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dingin, mencoba menarik napas panjang. Cuma mimpi, gumamku pelan. Mencoba menenangkan diri sendiri. Dari luar kamar, terdengar suara ibu menyiapkan sarapan. Suara piring beradu. Suara air di dapur. Aroma nasi hangat perlahan masuk ke kamarku. Suasana rumah terasa normal, seperti pagi-pagi biasanya di kampung. Tapi di dalam kepalaku, suasana masih gelap dan berat. Aku keluar kamar. "Pagi, Bu," sapaku. Ibu menoleh sambil tersenyum. "Pagi, Nak. Sarapan dulu. Kamu kelihatan pucat." Aku duduk di kursi dapur. "Kurang tidur, Bu."
Ibu mengangguk. Habis perjalanan jauh, mungkin kecapean. Aku makan perlahan. Tapi pikiranku melayang ke pesan terakhir dari Dika. Makasih sudah pulang. Jaga diri baik-baik. Aku menatap layar ponsel di atas meja. Berharap ada pesan baru darinya. Tapi layar tetap kosong. Ayah masuk ke dapur, duduk di kursi seberang. Habis ini mau kemana? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku ragu sejenak. Mungkin mau ke warung kopi lagi ya. Mau nemuin Dika. Ibu dan ayah saling pandang singkat. Ibu terlihat hendak bicara, tapi menahan diri. Ayah menatapku sebentar lalu berkata, "Kalau mau keluar, hati-hati. Jangan ke sawah sendirian." Aku mengangguk. Iya ya. Selesai sarapan, aku keluar rumah. Matahari pagi bersinar lembut, tapi udara masih dingin. Jalan kampung tampak lebih terang dibandingkan semalam. Tapi suasananya tetap sepi. Beberapa orang terlihat berjalan menuju sawah, membawa cangkul di bahu. Mereka menyapaku singkat. Aku membalas dengan anggukan kecil. Langkah kakiku menuju warung kopi terasa lebih berat dari biasanya. Ada perasaan ragu di dadaku. Bagian diriku ingin kembali ke warung itu. Memastikan semua yang kurasakan semalam hanya perasaan semata. Tapi bagian lain merasa takut dengan apa yang mungkin kutemukan di sana. Warung kopi terlihat sepi dari jauh. Pintunya terbuka, tapi tidak ada orang di bangku luar. Aku mendekat, melonggok ke dalam. "Bang?" Panggilku pelan. Pemilik warung muncul dari balik tirai kain di pintu dapur. "Oh, kamu lagi. Mau pesan kopi?" Aku menggeleng. "Bang, semalam teman saya yang duduk di sini namanya Dika. Dia sering kesini juga ya?" Pemilik warung menatapku dengan raut bingung. "Teman kamu yang mana?" "Yang pakai jaket hitam, duduk di bangku ini," kataku sambil menunjuk bangku tempat Dika duduk semalam. Pemilik warung mengernyit. "Semalam kamu datang sendirian." Dadaku terasa seperti ditusuk. "Gak mungkin, Bang. Saya ngobrol sama dia lama." Pemilik warung menggeleng pelan. "Kamu datang sendiri, pesan kopi 1, duduk lama di sini. Saya lihat kamu ngobrol sendiri, tapi saya kira kamu lagi telepon atau bengong." Kata-kata itu membuat tubuhku terasa dingin. "Bang, jangan bercanda." Pemilik warung terlihat serius. "Saya nggak bercanda. Sejak lama juga jarang ada orang nongkrong malam di sini. Orang-orang bilang tempat ini sepi kalau sudah malam." Aku menelan ludah. Pandanganku beralih ke bangku di sudut. Bangku tempat Dika duduk semalam tampak kosong. Tidak ada tanda-tanda ada orang duduk lama di sana. Hanya ada bekas debu dan beberapa daun kering kecil. Tapi cangkir kopi di depan dia semalam masih penuh, kataku pelan, seperti berbicara pada diri sendiri. Pemilik warung mengernyit. "Cangkir di bangku itu. Semalam tidak ada cangkir di situ. Kamu cuma pakai 1 cangkir." Kepalaku berdenyut. "Bang, semalam ada 2 cangkir." Pemilik warung menggeleng lagi. "Tidak ada. Mungkin kamu kecapean." Aku mundur selangkah. Kakiku terasa lemas. Dunia di sekitarku terasa seperti bergeser pelan. Aku berpegangan pada meja warung untuk menahan tubuhku yang hampir goyah. "Bang, Dika itu anaknya dulu sering kesini kan?" Tanyaku lagi, suaraku hampir berbisik. Pemilik warung terdiam sebentar. Raut wajahnya berubah. "Dika, yang rumahnya dekat kuburan itu?" Aku mengangguk cepat. "Iya bang, dia." Pemilik warung menarik napas panjang. "Dika itu sudah meninggal beberapa tahun lalu." Kata-kata itu menghantam kepalaku. "Meninggal?" Suaraku keluar pelan, hampir tak terdengar. Pemilik warung mengangguk. "Kecelakaan motor waktu pulang kerja malam. Orang-orang di kampung masih sering cerita soal dia.
Katanya arwahnya suka muncul di sekitar sini. Telingaku berdenging. Bang, semalam saya duduk sama dia, ngobrol lama. Pemilik warung menatapku dengan raut iba. Mungkin kamu lagi kecapean, jadi kebawa perasaan. Enggak bang, saya yakin itu dia. Wajahnya sama, suaranya sama. Pemilik warung tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan wajah serius. Tatapan itu membuatku sadar bahwa apapun yang kualami semalam bukan sekedar perasaan. Aku melangkah mundur, keluar dari warung. Cahaya matahari terasa terlalu terang di mataku. Aku berjalan tanpa arah, pikiranku kosong. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat, seperti berjalan di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke arah jalan kecil menuju kuburan kampung. Jalan tanah itu basah. Sisa hujan semalam masih meninggalkan genangan kecil. Aku berhenti di tepi jalan, menatap ke arah kuburan yang terlihat samar di balik pepohonan. Angin bertiup pelan, dedaunan berdesir. Di antara pepohonan, aku merasa seperti melihat bayangan hitam bergerak pelan. Aku mengedipkan mata, tapi bayangan itu sudah hilang. Dika, bisikku pelan. Dadaku terasa sesak. Aku teringat pesan terakhirnya semalam. Makasih sudah pulang, jaga diri baik-baik. Kalimat itu kini terasa sangat jelas maknanya. Seolah dia tahu bahwa pertemuan kami semalam adalah pertemuan terakhir. Seolah dia hanya ingin bertemu sekali lagi, memastikan aku pulang ke kampung halaman sebelum benar-benar menghilang. Kakiku terasa lemas. Aku duduk di batu kecil di pinggir jalan, menunduk. Kenapa lu nggak bilang dari awal? Gumamku. Suaraku bergetar. Kenapa lu datang lagi? Angin bertiup lagi. Kali ini terasa lebih dingin, seolah menyentuh kulitku langsung. Aku merasakan sesuatu seperti sentuhan ringan di bahuku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah, lalu berdiri. Dengan langkah tertatih, aku memutuskan pulang. Aku tidak berani melanjutkan langkah ke arah kuburan. Ada rasa takut yang kini nyata, bukan lagi sekadar firasat. Aku tahu, apapun yang terjadi semalam bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Dika lewat pertemuan itu. Sesuatu yang mungkin baru akan kupahami sepenuhnya setelah aku berani menerima kenyataan bahwa temanku yang tadi malam duduk di depanku sudah lama tidak hidup di dunia yang sama denganku.